Seri kelima Bukek Xiansu. Istana Pulau Es. Audiobook, novel silat. Cerita, Ho Ping Hu. Bab 20. Para prajurit itu tidak melihat betapa pelayan yang tadi lengannya disentuh oleh darah baju kuning itu seketika menjadi pucat, tubuhnya gemetar dan setelah darah itu duduk, tergesa-gesa pelayan itu menyediakan makanan yang dipesan, sikapnya amat hormat dan takut-takut. Meledaklah suara tertawa 4 orang prajurit dari meja yang telah dilayani, mentertawakan 4 orang teman mereka yang belum dilayani. Seorang prajurit dari meja kosong menggebrak meja. Apa ini? Pelayan, kami memesan lebih dulu, kenapa melayani orang yang datangnya belakangan? Apa kau kira kami tidak membayar? Hahaha. Seorang prajurit dari meja, yang sudah dilayani tertawa. Kenapa mencak-mencak? Kalau mukamu cantik dan kau memakai pakaian wanita, tentu kau dilayani lebih dulu. Hahaha. Teman-temannya tertawa dan 4 orang prajurit yang belum dilayani itu makin marah. Hi. Pelayan. Kesini kau, kalau mau tahu rasanya pukulan prajurit-prajurit pasukan maut. Pelayan itu berdiri dengan kaki menggigil ketakutan. Darah itu yang menghadapi meja, telah menuangkan teh ke dalam cawannya dengan sikap tenang, kemudian memandang si pelayan. Pelayan, jangan layani anjing-anjing mabok itu. Semua tentara tidak baik, terutama sekali yang menggunakan nama pasukan maut, tentu lebih tidak baik lagi. Mendengar ini, 4 orang prajurit itu merasa terhina dan mereka melompat mendekati meja gadis, itu, mengurung dari 4 penjuru. Seorang di antara mereka yang berada di belakang gadis itu mencabut golok dan berkata, engkau perempuan Kango merasa jagoan, ya? Cabut pedangmu kalau memang pedangmu lebih tajam dari mulutmu yang manis. Gadis itu masih memegang cawan teh panas, menunda minumnya dan matanya yang indah bergerak melirik ke kanan kiri dan depan. Prajurit yang berada di depannya sudah membentak. Engkau sungguh kurang ajar, datang-datang minta dilayani lebih dulu. Mengingat engkau seorang gadis muda cantik, kami masih mengalah dan hanya ingin menegur pelayan. Kenapa kau memaki kami? Penghinaan itu baru lunas kalau kau membayar dengan sebuah ciuman dari bibirmu yang maha. Oh. Prajurit itu tak dapat melanjutkan kata-katanya karena mukanya sudah kena siraman air teh panas yang telah meloncat dari cawan yang dipegangi darah itu. 3 orang temannya menjadi marah dan bergerak hendak menyerang, akan tetapi dari dalam cawan itu kini air teh meloncat ke 3 penjuru, ke kiri kanan dan belakang, tepat mengenai muka 3 orang prajurit yang menjadi gelagapan, bukan hanya karena air teh itu panas sekali, akan tetapi juga karena percikan air yang mengenai muka rasanya seperti jarum-jarum menusuk. 4 orang prajurit lain menjadi marah menyaksikan 4 orang temannya mengaduh-aduh dan mengusap-usap mata seperti itu. Mereka sudah meloncat dan mencabut senjata. Tentu dia mata-mata musuh. Serang. Bunuh. Darah itu bangkit berdiri, tangannya meraih ke depan dan sebuah piring melayang-layang terbang menyambar 4 orang prajurit itu. Terdengar jerit-jerit kesakitan dan 4 orang prajurit itu roboh dengan lengan mereka berdarah karena ketika mereka menangkis, lengan mereka tergores piring yang menjadi tajam karena berpusing itu, melebihi pisau. Akan tetapi tiba-tiba piring itu terhenti di tengah udara kemudian berdesing turun menyambar kepada darah itu sendiri yang mengeluarkan seruan kaget, menangkap piring, meletakkannya di atas meja lalu dia menoleh ke arah anak tangga menuju loteng. Di situ telah berdiri Maya. Melihat seorang wanita cantik dan gagah perkasa berpakaian panglima, darah baju kuning itu memandang tajam dan kakinya menendang meja di depannya sehingga meja itu terlempar jauh. Agaknya dia tahu bahwa dia kedatangan lawan tangguh, maka ingin mencari tempat yang luas untuk menghadapi pengeroyokan. Ketika para perwira lari-lari turun dari loteng dan para pengawal siap untuk mengeroyok, Maya berseru. Tahan. Mundur semua. Aku mau bicara. Dengan dia. Darah itu telah siap berdiri dengan tenang dan pandang mata tajam mengikuti gerak langkah Maya yang juga tenang-tenang menuruni anak tangga, menghampiri darah itu sampai mereka berhadapan dan saling pandang. Keduanya terkejut dan mengingat-ingat karena masing-masing seperti telah mengenal. Ketika Maya melihat gagang pedang di punggung darah baju kuning itu, teringatlah dia dan segera menegur. Bukankah di punggungmu itu Limokiam, pedang iblis betina? Darah itu kelihatan kaget sekali, akan tetapi dia tetap tenang dan balas bertanya. Bagaimana engkau bisa tahu? Maya tersenyum lebar.
Kalau benar, engkau tentulah Okian Hua. Dan agaknya engkau telah lupa kepadaku. Darah perkasa itu memang benar Okian Hua murid mutiara hitam. Dia meneliti wajah Maya dan teringat, lalu berkata. Dan engkau agaknya Maya. Benar, Yan Hua, kebetulan sekali pertemuan kita ini dan maafkan anak buahku yang tidak mengenal wanita perkasa. Hei, dengarlah. Dia ini adalah Sumoy dari Chan Huchiang. Hayo lekas kalian minta maaf. Mendengar bahwa darah baju kuning yang gagah perkasa itu adalah Sumoy dari Chan Jikun, 8 orang prajurit pengawal itu cepat memberi hormat dan seorang di antara mereka berkata. Liap, mohon sudi mengampuni kami yang bermata tapi seperti buta. Akan tetapi Okian Hua yang berwatak angkuh tidak mempedulikan mereka, apalagi karena ia tertarik dan terheran mendengar ucapan Maya yang memperkenalkannya sebagai Sumoy dari Chan Huchiang. Apa maksudmu, Maya? Benarkah Su Heng berada di sini? Benar, Yan Hua. Dia adalah seorang di antara pembantu-pembantuku yang utama. Su Heng. Ah, mana mungkin Su Heng menjadi perwira pembantumu? Mengapa bisa begitu? Maya mengerti bahwa dalam hal keangkuhan, gadis itu tidak kalah oleh Su Hengnya. Maka ia pun berterus terang dan tersenyum. Dia menjadi perwira pembantuku karena kalah taruhan. Yan Hua mengerutkan alisnya, memandang wajah Maya yang tersenyum-senyum itu dengan sinar mata marah karena mengira bahwa Maya bicara main-main. Maksudmu? Dia telah mengadu kepandaian melawan aku dengan taruhan bahwa kalau aku kalah aku akan meninggalkan kedudukanku sebagai panglima pasukan maut, dan kalau dia yang kalah dia akan membantuku dan menjadi perwiraku. Yan Hua membelalakan matanya yang bagus, dan wajahnya makin tidak senang. Ketidakpercayaan membayang jelas di wajahnya. Aku tidak percaya. Mana dia? Dia sedang bertugas ke pantai timur, menjalankan perintahku. Aku lebih tidak percaya lagi. Bahwa dia menjadi perwira pembantuku? Aku tidak percaya bahwa dia telah kalah olehmu. Namun kenyataannya demikianlah, Yan Hua, karena Su Hengmu sudah menjadi pembantuku, bagaimana kalau engkau juga membantu aku? Kita membasmi pasukan kerajaan Sung yang telah menewaskan Menteri Kam Leong kakak Subomu, kita membasmi tentara Yuchen, dan terutama sekali kita membasmi bangsa Mongol yang telah membunuh Subomu. Bagaimana? Sejenak Yan Hua dia memutar pikirannya. Dia ingin sekali bertemu dengan Su Hengnya, karena rindu dan juga karena ingin melihat apakah sekarang, setelah merantau sekian lamanya, dia sudah dapat menundukkan Su Hengnya itu. Aku tetap tidak percaya bahwa Su Heng telah kalah olehmu. Ia mengamati wajah Maya yang amat cantik jelita itu. Dia diam-diam harus mengakui bahwa belum pernah ia bertemu dengan seorang gadis yang begini cantik jelita dan gagah. Diam-diam ia mulai merasa cemburu. Kalau benar Su Heng menjadi perwira pembantumu, aku lebih percaya kalau dia lakukan karena dia jatuh cinta kepadamu. Wajah Maya menjadi merah, akan tetapi ia tetap tersenyum dan berkata dengan ejekan yang disengaja. Yan Hua, engkau tetap angkuh seperti dahulu. Kalau kau tidak percaya, bagaimana kalau kita pun mengadakan pertaruhan seperti yang telah dilakukan Su Hengmu? Engkau menantangku? Sepasang mata yang bagus itu mengeluarkan sinar berapi. Bukan menantang, murid bibiku yang manis, melainkan aku mengajak engkau berjuang bahu-membahu, dan untuk meyakinkan hatimu maka marilah kita mencoba kepandaian, tentu saja kalau kau berani. Singgi. Tampak sinar kilat berkelebat menyilaukan mata ketika Yan Hua mencabut pedangnya. Jantung Maya berdebar dan untuk kesekian kalinya ia merasa terheran-heran mengapa mendiang bibinya yang terkenal sebagai seorang pendekar wanita yang sakti dan gagah perkasa, suka memiliki 2 buah pedang seperti yang diwariskan kepada Jikun dan Yan Hua ini. Pedang di tangan Yan Hua mempunyai wibawa yang sama dengan pedang iblis jantan milik Jikun. Engkau menerima pertaruhan ini? Dia bertanya. Yan Hua mengangkat pedangnya, tegak lurus di depan dahinya. Maya, aku telah bersumpah demi kehormatan nama Suhu dan Subo, pedangku ini hanya akan menghirup darah orang-orang jahat. Baru sekarang tercabut keluar dari sarangnya bukan untuk membasmi penjahat. Akan tetapi ketahuilah, sekali pedang ini tercabut, dia tidak akan kembali ke sarungnya sebelum menghirup darah. Karena itu, katakan bahwa engkau membohong, bahwa Su Heng tidak pernah kau kalahkan, dan aku akan menyimpannya kembali dan pergi dari sini, akan kupuaskan pedangku dengan darah penjahat di lain tempat yang kudapatkan. Maya tersenyum. Yan Hua,
engkau tidak memalukan menjadi murid mendiang bibi, Mutiara Hitam, engkau seorang pendekar, akan tetapi betapa angkuh watakmu, betapa kejam hatimu. Aku tidak pernah membohong, dan biarpun aku tidak memiliki sebatang pedang pusaka sekeji pedangmu itu, namun aku tidak takut menghadapinya. Sambil berkata demikian perlahan-lahan Maya melolos pedangnya dan membuka jubah luarnya yang ia lemparkan kepada Chia Kim Seng. Bekas penggembala domba ini menerima jubah dan dia bersama para perwira lain kini mencari tempat yang enak buat menonton pertandingan yang akan terjadi. Para prajurit pengawal sudah menjauh-jauhkan meja kursi di dalam restoran itu sehingga ruangan restoran yang cukup luas itu kini menjadi sebuah arena pertandingan yang dapat diduga akan terjadi dengan dahsyat dan seru. Maya, bersiaplah engkau. Sebelum gema suara ini habis, tahu-tahu tubuh Yan Hua telah berkelebat ke depan didahului sinar putih berkilat yang menyilaukan mata. Diam-diam Maya kagum. Kiranya Yan Hua memiliki gerakan yang lebih cepat dan ringan daripada Ji Kun, maka ia bersikap hati-hati dan cepat ia mengelak sambil membalas dengan tusukan pedangnya dari samping. Yan Hua mengandalkan keampuhan pedang pusakanya maka dia menyabetkan pedangnya untuk menangkis sambil mengerahkan tenaga sinkangnya dengan maksud merusak pedang lawan. Bagus! Maya memuji dan meloncat tinggi sehingga sinar kilat itu meluncur di bawah kakinya. Dari atas, jubah Maya membalik, menukik ke bawah dan ujung pedangnya mengancam ubun-ubun kepala lawan. Hebat bukan main gerakan Maya ini, selain indah juga amat sukar dilakukan sehingga para perwira pembantunya memuji. Juga Yan Hua kagum sekali, akan tetapi watak darah ini tidak ada bedanya dengan watak suhengnya. Dia tahu bahwa Maya memiliki ilmu kepandaian yang tinggi, akan tetapi dia tetap tidak dapat percaya kalau Maya dapat mengalahkan suhengnya, atau dia dengan pedang iblis betina di tangannya. Maka serangan Maya yang amat berbahaya itu ia hindarkan dengan merendahkan tubuh lalu menggulingkan tubuhnya ke depan. Ketika serangan Maya itu luput dan panglima wanita ini sudah berjungkir balik lagi membuat salto dan kakinya menginjak lantai, sinar kilat pedang Yan Hua sudah berkelebat lagi, sinar pedangnya berubah seperti payung, merupakan gulungan yang bundar dan dari gulungan sinar putih itu menyambar-nyambar kilatan sinar yang panjang dan mengandung hawa panas. Maya makin kagum. Harus ia akui bahwa dalam hal kecepatan gerak dan ilmu pedang, ternyata Yan Hua ini tidak kalah oleh suhengnya, bahkan mungkin lebih berbahaya serangan-serangannya. Maka dengan hati kagum, gembira namun juga waspada dan mengimbangi permainan lawan dengan gerakannya yang lebih cepat lagi. Dia berlaku hati-hati, tidak pernah pedang mereka bentrok secara langsung. Paling-paling hanya bersentuhan sedikit dan bergeseran, namun itu pun sudah membuat pedangnya mengeluarkan api dan kadang-kadang hampir dapat tersedot dan menempel. Hanya dengan sinkangnya yang kuat saja dia dapat mencegah pedangnya melekat pada pedang lawan. Mata para perwira, apalagi para prajurit sudah berkunang-kunang karena silau menyaksikan sinar kilat pedang Yan Hua berkelebatan di ruangan itu dan 100 jurus telah lewat tanpa ada yang tampak terdesak. Hal ini sebetulnya memang disengaja oleh Maya. Kalau ia mau, dengan sinkangnya yang amat tinggi dan kuat, tentu saja dia dapat merobohkan lawannya dengan pukulan yang membahayakan bagi keselamatan Yan Hua, namun dia tahu bahwa jika dia mengalahkan Yan Hua dalam waktu singkat, tentu hati darah yang angkuh ini akan tersinggung. Yan Hua, inikah Siang Bok Yamsut dari mendiang bibi? Hebat bukan main. Maya cepat mengelak karena kembali ada sinar kilat menyambar ke arah lehernya. Singgi. Wus. Diam-diam Yan Hua terkejut dan juga kagum sekali. Kini tahulah dia bahwa Maya benar-benar amat hebat kepandaiannya, ilmu pedangnya aneh dan dalam hal ginkang. Maya bahkan melampaui tingkatnya. Seperti juga Ji Kun, dia terheran-heran mengapa bocah yang dahulu ikut bersama Panglima Hu Teksan itu kini telah menjadi seorang yang begini lihai. Tentu Menteri Kam Leong, kakak Subonya yang kabarnya lebih lihai dari Subonya itu yang menjadi gurunya. Maya, engkau pun hebat. Agak berkurang ketidakpercayaku. Akan tetapi aku belum kalah, kata Yan Hua yang sudah menyerang lagi dengan hebat, agaknya dia hendak menguras semua kepandaiannya untuk mencapai kemenangan. Maya maklum bahwa untuk menundukkan orang seperti Yan Hua ini harus mengalahkannya, maka ia lalu mengeluarkan suara melengking keras dan tiba-tiba tubuhnya berkelebatan sedemikian cepatnya sehingga Yan Hua mengeluarkan seruan kaget dan pandang matanya berkunang-kunang. Cepat Yan Hua memutar pedang pusakanya sehingga tubuhnya terlindung dan terkurung oleh benteng sinar kilat. Menghadapi pertahanan seperti ini, Maya tak berdaya.
Jalan satu-satunya hanya memancing agar pedangnya melekat, pikirnya. Maka ia mengurangi kecepatannya dan menahan serangannya. Melihat bahwa gerakan Maya tidak secepat tadi, Yan Hua juga berhenti melindungi tubuh dan ia mendapat kesempatan untuk menyerang lagi dengan tusukan kilat ke dada Maya. Bagus. Maya memuji, pedangnya menangkis dari samping. Trak. Pedangnya menempel dan tersedot oleh Limo Qiam, dan melihat kini lawan berani mengadu pedang sehingga tertempel oleh pedang pusakanya, Yang Hua menjadi girang sekali dan melanjutkan pedangnya yang sudah membikin tak berdaya pedang lawan itu untuk menusuk ke perut. Kesempatan ini yang dipergunakan Maya. Ia melepaskan pedangnya, membanting diri ke kiri dan sebelum tubuhnya menyentuh tanah ia mengirim pukulan sinkang ke arah lengan tangan Yan Hua yang memegang pedang. Ai! Yan Hua memekik, pedangnya yang menempel pedang lawan terlepas, tangannya lumpuh dan tubuhnya menggigil kedinginan, rasa dingin yang terus menjalar ke dalam dadanya. Ia maklum bahwa dia telah terkena pukulan sinkang yang amat kuat dan berbahaya, maka tanpa mempedulikan sesuatu ia lalu duduk bersila dan mengatur napas. Maya telah melompat dan sekaligus menyambar dua buah pedang yang saling menempel itu. Dengan tenaga sinkang ia melepaskan pedangnya yang tersedot dan menempel pada Limo Qiam, menyarungkan pedangnya dan mengamat-amati pedang Yan Hua dengan penuh kengerian. Yan Hua membuka matanya, lega bahwa lukanya tidak hebat. Kalau dadanya yang terkena pukulan seperti itu, agaknya dia akan tewas. Dan tahulah dia bahwa kalau Maya menghendaki dan menggunakan pukulan-pukulan dahsyat dan sakti seperti itu, tak mungkin dia dapat melawan sampai ratusan jurus. Kini dia percaya penuh. Jangankan baru dia atau suhengnya, bahkan mendiang suhunya atau subonya sekalipun agaknya belum tentu mampu menandingi ilmu kepandaian Maya yang demikian hebatnya. Maya menghampirinya dan menyerahkan pedang pusakanya. Yan Hua menarik napas panjang, menerima dan menyimpan pedangnya dan berdiri dengan muka tunduk. Maafkan aku, kini aku percaya sepenuhnya. Suheng dan aku bukanlah tandinganmu. Mendengar ucapan yang bernada kecewa itu Maya berkata. Tidak perlu penasaran, Yan Hua. Ketahuilah bahwa aku adalah penghuni istana Pulau Es, pewaris ilmu suhu Bukek Xiansu. Terbelalak mata Yan Hua memandang dan dalam pandang mata itu kini terkandung kekaguman dan sikap takluk. Sungguh aku tidak tahu diri. Maya, biarlah mulai saat ini aku menjadi pembantumu. Maya tersenyum girang dan maju merangkul pundak Yan Hua. Tiba-tiba mereka berdua menoleh ketika mendengar suara keluhan. Ketika memandang ke arah para perwira, mereka itu mengeluh dan menggosok-gosok mata mereka seolah-olah mata mereka sakit dan memang mata mereka terasa pedih dan gatal karena setelah pertandingan berhenti, mata mereka masih terus seperti melihat sinar kilat menyambar-nyambar menimbulkan rasa pedih dan nyeri. Maya menghela napas. Yan Hua, hati-hatilah engkau menggunakan pedangmu. Pedangmu itu di samping pedang Jikun, adalah pusaka-pusaka yang ampuhnya menggila dan kalau kurang hati-hati atau salah mempergunakannya dapat menimbulkan malapetaka hebat. Yan Hua mengangguk dan dia lalu menceritakan riwayat kedua pusaka sepasang pedang iblis itu. Mendengar penuturan ini, Maya bergidik ngeri dan diam-diam ia amat khawatir akan nasib Yan Hua dan Jikun yang mewarisi sepasang pedang pusaka seperti itu. Namun karena maklum akan keangkuhan mereka, dia tidak mau berkata apa-apa, baik terhadap Yan Hua maupun terhadap Jikun kelak. Para perwira dan prajurit menjadi makin kagum terhadap Maya, juga menjadi girang karena pasukan mereka bertambah seorang perwira wanita yang luar biasa lihainya sehingga tentu saja hal ini membesarkan hati karena berarti kuatnya pasukan mereka. Pasukan mau terus bergerak ke selatan dengan hati-hati karena mereka telah mendekati batas-batas daerah yang dikuasai oleh kerajaan Sung dan Yuchen. Ketika mendengar pelaporan dari para penyelidik depan bahwa ada berita di depan, kurang lebih 30 li dari situ terdapat sebuah barisan besar yang belum diketahui barisan kerajaan mana, Maya lalu menghentikan pasukannya dan menugaskan kepada Ok Yan Hua dan Chia Kim Seng untuk pergi melakukan penyelidikan. Berangkatlah Chia Kim Seng si bekas penggembala dan Ok Yan Hua menunggang kuda melakukan penyelidikan ke depan. Chia Hu Chiang, karena engkau lebih mengenal daerah ini, biarlah engkau yang menjadi penunjuk jalan, aku ikut di belakangmu, kata Yan Hua di tengah jalan. Chia Kim Seng memandang dengan wajah berseri. Biarpun dalam ilmu silat, wanita ini amat angkuh dan keras hati tidak mau kalah, akan tetapi dalam hal lain cukup jujur dan berwatak gagah, maka ia menjawab. Baiklah, akan tetapi tentang keselamatanku di jalan, aku sepenuhnya mengandalkan perlindunganmu.
Jangan khawatir, Xiahou Qiangkun, aku akan selalu menjaga. Mereka membalapkan kuda dan setelah melakukan perjalanan belasan li jauhnya, mereka tiba di padang rumput. Dari depan nampak mengebul debu tebal dan tinggi. Mereka menahan kuda dan Chia Kim Seng mengerutkan alisnya yang tebal sambil memandang ke depan penuh perhatian. Tak salah lagi, di sana terdapat barisan besar yang sedang berperang. Entah barisan mana yang agaknya sedang mengundurkan diri ke sini itu. Tiba-tiba Yan Hua berseru keras. Awas belakangmu. Chia Kim Seng membalikkan kuda dan pada saat itu terdengar gonggongan anjing yang riuh rendah. Ketika mereka memandang, banyak sekali serigala keluar dari padang rumput. Demikian banyaknya sehingga kuda yang ditunggangi dua orang itu meringkik-ringkik ketakutan. Kita lari. Chia Kim Seng berteriak. Jangan. Percuma, kuda-kuda kita akan dapat disusulnya. Tunggu. Yan Hua berseru karena ia melihat penglihatan yang amat aneh. Di antara serigala-serigala itu, merangkak paling depan, tampak seorang laki-laki berkepala gundul, hanya memakai celana hitam sebatas betis yang sudah robek-robek ujungnya. Laki-laki ini merangkak seperti serigala, dan mulutnya mengeluarkan bunyi menggonggong dan agaknya dia memimpin barisan serigala itu. Pergunakan cambuk melindungi diri, Xiahou Qiang. Aku akan menangkap manusia serigala itu. Tentu dia pemimpinnya. Setelah berkata demikian, Yan Hua meloncat dari atas kudanya dan langsung menerkam si kepala gundul. Manusia serigala itu tiba-tiba meloncat berdiri, tertawa-tawa dan menyambut datangnya tubuh Yan Hua dengan kedua tangan mencengkeram dan mulut dibuka lebar untuk menggigit. Yan Hua merasa ngeri, akan tetapi dia sama sekali tidak menjadi takut dan gugup. Sambutan serangan ini dapat ia elakkan dan kakinya terayun menendang dari samping. Des! Tendangan kaki Yan Hua tepat mengenai lambung laki-laki aneh itu, akan tetapi ternyata dia memiliki tubuh yang kebal dan kuat sehingga ketika tubuhnya terguling, dia sudah bangkit lagi dan mengeluarkan suara menggonggong keras. Mendengar suara ini, 6 ekor serigala menerjang maju, akan tetapi dengan mudah Yan Hua menggerakkan kedua kakinya, menendangi binatang-binatang itu sehingga terlempar jauh. Melihat betapa Chia Kim Seng dikeroyok banyak serigala sehingga repot mengayun pecut ke kanan kiri tubuh kudanya yang meringkik-ringkik ketakutan dan keadaannya benar terancam bahaya, Yan Hua maklum kalau dia tidak cepat bertindak, mereka akan terancam bahaya maut dan dia merasa enggan untuk menggunakan pedang pusakanya membunuh binatang-binatang itu. Maka ia lalu miringkan tubuh ketika laki-laki gundul itu menerjangnya, dari samping ia mengirim totokan yang tepat mengenai jalan darah di pundak yang telanjang. Laki-laki itu mengadu dan Yan Hua sudah mencengkeram tengkuknya. Cepat perintahkan anjing-anjingmu mundur, kalau tidak kupatahkan batang lehermu. Ia mengancam dan jari-jari tangannya yang halus itu mencengkeram tengkuk seperti sepasang jepitan baja. Aduh, ampun. Lepaskan aku. Lekas perintahkan anjing-anjing itu mundur atau kau mampus. Tiba-tiba laki-laki gundul itu mengeluarkan suara menyalak-nyalak seperti seekor anjing ketakutan dan serigala-serigala itu lalu menyalak-nyalak dan mundur teratur meninggalkan Chia Kim Seng. Dengan muka berkeringat Kim Seng melompat turun dari kudanya. Bunuh saja manusia serigala itu, katanya marah. Ampun. Si laki-laki gundul berkata. Aku mau mengampuni kau, akan tetapi engkau harus siap sewaktu-waktu membantu pasukan kami kalau kami butuhkan, bentak Yan Hua. Baik, aku berjanji. Yan Hua melepaskan cengkeramannya dan sambil mengeluh laki-laki itu mengelus-elus tengkuknya dan memandang dengan gentar. Ceritakan siapa kau? Aku bernama Tengko, keluargaku habis karena korban perang, dan aku. Sejak kecil bermain-main dengan serigala-serigala di sini, aku pandai menguasai mereka. Tengko. Kalau kelak kau suka membantu kami, kau akan kami beri hadiah besar, akan tetapi kalau kau tidak mau, lihat ini. Yan Hua mengayun tangannya ke arah sepotong batu dan hancurlah batu itu. Muka Tengko menjadi pucat dan ia mengangguk-anggukkan kepalanya yang gundul. Aku menurut. Yan Hua lalu menangkap kembali kudanya dan melanjutkan perjalanan bersama Chia Kim Seng. Debu yang tampak di depan mengebul makin tinggi. Mereka membalapkan kuda ke arah debu mengebul itu dan tak lama kemudian tampaklah oleh mereka pasukan Manchu yang bergerak mengundurkan diri. Terjadilah hal yang amat aneh dan mengherankan hati Ok Yan Hua ketika mereka berdua bertemu dengan pasukan Manchu yang berada paling belakang.
Pasukan yang dipimpin oleh seorang perwira Manchu itu begitu bertemu dengan Chia Kim Seng serta-merta menjatuhkan diri berlutut, dan sang perwira berkata, "Pangeran." Lenyaplah sikap Chia Kim Seng yang biasanya sederhana, kini tampak dia penuh wibawa ketika bertanya, "Siapa yang memimpin barisan ini?" "Panglima Durbana, Pangeran," jawab perwira itu penuh hormat. "Mengapa mundur ke selatan dan kini mundur lagi ke timur? Apa yang terjadi?" "Ketika kami hendak bergerak ke pantai timur, kami bertemu dengan barisan besar Yu Chen sehingga kami terpukul mundur ke selatan. Kemarin kami bertemu dengan barisan besar kerajaan Sung dan setelah bertempur sehari semalam, terpaksa kami mundur." "Memalukan. Apakah pasukan-pasukan kita sudah demikian lemahnya sehingga bisanya hanya mundur dan lari saja?" Panggil Panglima Durbana menghadap. "Baik, Pangeran." Perwira itu lalu meloncat ke atas kudanya dan membalap ke depan. Ok Yanhua memandang rekannya, itu penuh takjub. "Jadi kau seorang pangeran Manchu." Chia Kim Seng menggerakkan tubuh menjura dengan membungkuk setengah badan sambil berkata, "Benar, Ok Liu Chiang. Aku adalah pangeran Barigan yang sengaja menyamar untuk melakukan penyelidikan sendiri ke arah timur. Tidak ada waktu untuk bicara panjang, kelak tentu kujelaskan semua kepada Maya Chiang Kun." Seorang panglima datang berkuda. Dia segera melompat turun dari kudanya dan berlutut dengan sebelah kaki di depan Pangeran Barigan. "Lekas katakan mengapa engkau mundur menghadapi pasukan Sung?" Pangeran itu menegur dengan suara marah. "Maaf, Pangeran. Terpaksa hamba menarik mundur barisan karena pihak musuh terlalu kuat, apalagi dipimpin oleh Jenderal Besar Sumakiat dan pembantu-pembantunya yang berkepandaian tinggi." Pangeran Barigan mengelus dagunya, kemudian menoleh kepada Yanhua. "Ok Liu Chiang. Harap kau suka segera memberi laporan kepada Maya Li Chiang Kun mengenai keadaan kami yang memerlukan bantuan segera." "Baik, Chia." Pangeran Barigan." Ok Yanhua meloncat ke atas kudanya dan membalap meninggalkan tempat itu. Ketika tiba di perkemahan pasukan maut, dengan singkat namun jelas dia menceritakan kepada Maya dan para perwira lain tentang keadaan barisan Manchu, tentang pihak musuh barisan Sung yang dipimpin Sumakiat, dan tentang diri Chia Kim Seng yang ternyata adalah Pangeran Barigan dari kerajaan Manchu. Mendengar penuturan itu, Maya menjadi terheran-heran, juga kaget dan girang. Musuh besarnya, Sumakiat, berada di depan. "Bagus. Kita akan berpesta menghancurkan barisan Sung. Sungguh tidak kusangka bahwa penggembala domba itu ternyata seorang pangeran Manchu." Pada saat Maya mempersiapkan pasukannya untuk membantu pasukan Manchu menggempur bala tentara Sung yang dipimpin oleh Jenderal Sumakiat, tiba-tiba datang sebuah pasukan kecil, terdiri dari 50 orang. Maya menjadi girang ketika mendapat kenyataan bahwa pasukan kecil itu ternyata adalah pasukan yang dipimpin Chan Jikun yang kembali dari timur setelah memenuhi tugasnya melapor kepada Panglima Laut Bugi Hoat yang memberontak terhadap kerajaan Sung. Hati Maya menjadi tegang dan memandang penuh perhatian kepada Ok Yanhua dan Chan Jikun, Su Heng dan Su Mo yang bertemu di tempat itu dan kini berdiri berhadapan saling pandang itu. Kiranya engkau di sini?" Terdengar Chan Jikun menegur, pandang matanya tidak pernah melepaskan wajah Su Mo-nya. "Kalau engkau cukup berharga menjadi pembantu di sini, mengapa aku tidak?" Ok Yanhua menjawab pula. Suaranya mengandung ejekan dan tantangan, namun sinar matanya yang bersinar dan kedua pipi yang kemerahan itu tak dapat menyembunyikan rasa rindu dan senangnya berhadapan dengan pemuda tampan itu. Dua orang ini aneh, pikir Maya. Untung bahwa saat itu mereka sedang sibuk menghadapi serbuan ke tempat musuh maka segala urusan pribadi dapat dikesampingkan. Maya lalu berkata, "Jikun dan Yanhua, kalian adalah murid-murid tersayang dari Bibi Mutiara Hitam. Sumakiat adalah musuh besar kita karena dialah yang menjadi biang keladinya sehingga Menteri Kam Leong, uak guru kalian, tewas secara menyedihkan. Semenjak dahulu, keturunan Suma selalu melakukan kejahatan, dan kini tiba saatnya bagi kita untuk membersihkan dunia dari keturunan jahat itu. Jikun, engkau memimpin pasukan sayap kiri, dan Yanhua memimpin pasukan sayap kanan. Biar aku sendiri yang akan menghadapinya langsung dari depan bersama pasukan-pasukan Manchu. Kalian berdua jangan ikut menerjang maju karena tugas kalian hanya menjaga kalau si keparat itu melarikan diri. Kalian harus mencegahnya lolos dan begitu bertemu dengan dia, lepaskan panah api sebagai isyarat." Kedua orang Su Heng dan Su Mo itu mengangguk. "Jangan khawatir, si tua bangka,
keparat Sumakiat itu tentu akan tewas di tanganku, kata Jikun sambil meraba gagang pedangnya. Belum tentu. Agaknya akulah yang akan berhasil menembuskan pedangku di jantungnya. Yan Hua tidak mau kalah. Maya tersenyum. Kita sama lihat sajalah. Hanya, sebagai atasan kalian, aku tidak akan memberi ampun kalau sampai kalian memberi kesempatan kepadanya untuk lolos. Setelah melepas pandang mata penuh wibawa dengan sinar tajam seperti menembus dada mereka, Maya lalu tersenyum dan berkata, Jikun, engkau baru datang, beristirahatlah. Aku akan mengatur barisan dan menjelang senja nanti kita berangkat. Jikun mengangguk dan membalikkan tubuh menghadap Yan Hua. Kembali mereka itu saling pandang dengan sinar mata penuh rindu. Maya yang sudah meninggalkan mereka, tiba-tiba teringat akan pandang mata mereka itu, lalu menengok. Alisnya berkerut dan berbagai pertanyaan aneh timbul di hatinya ketika ia melihat kedua orang muda itu sambil berpegangan tangan, bergandeng memasuki tenda Yan Hua. Jelas sekali sikap mereka itu menunjukkan bahwa mereka saling mencinta. Memasuki perkemahan berdua dengan sikap seperti itu? Diam-diam Maya makin terheran-heran mengapa di samping menyerahkan sepasang pedang iblis yang sungguh tidak pantas dipegang pendekar, juga agaknya bibinya, mutiara hitam, telah memberi pendidikan batin yang keliru sehingga kini kedua orang Suheng dan Sumo itu agaknya saling mencinta, bukan seperti saudara seperguruan, melainkan seperti seorang pria dan wanita. Tiba-tiba Maya merasa betapa mukanya panas. Mengapa dia merasa tidak senang? Apakah salahnya kalau Yan Hua dan Jikun saling mencinta? Mereka adalah dua orang muda yang sama-sama tampan dan cantik, sama-sama gagah perkasa. Sedangkan dia sendiri, dia pun jatuh cinta kepada Kam Han Ki, suhengnya. Betapapun juga, tidak seperti mereka berdua itu yang secara terang-terangan di siang hari memasuki perkemahan berdua. Sungguh tidak patut? Itu pelanggaran susila namanya. Belum menjadi suami istri, di siang hari, di depan mata semua anggota pasukan, memasuki perkemahan untuk bermain asmara. Benar-benar tidak pantas. Akan tetapi, apa pedulinya? Maya mengangkat kedua pundak dan mengusir bayangan kedua orang itu dari dalam kepalanya lalu menyibukkan diri untuk mengatur barisan yang senja itu juga akan diberangkatkan untuk bersama barisan Manchu menghantam pasukan Sung yang dipimpin oleh Jenderal Sumakiat. Barisan Manchu sendiri, setelah melihat kehadiran Pangeran Barigan yang gagah perkasa dan yang kini langsung memimpin mereka sendiri, timbul semangat baru, apalagi ketika mendengar bahwa mereka kini dibantu oleh pasukan maut yang sudah amat terkenal dipimpin oleh Panglima Wanita bersama pembantu-pembantunya yang lihai. Segera Pangeran Barigan yang sudah mengadakan kontak dengan Maya, menyusun barisannya dan mengatur siasat yang sesuai dengan petunjuk Maya untuk bersama-sama menyerbu barisan Sung pada malam hari itu. Bala tentara Sung yang dipimpin oleh Sumakiat itu memang kuat. Bukan hanya lengkap peralatan perangnya, akan tetapi juga besar jumlahnya dan dipimpin sendiri oleh Sumakiat yang bukan saja amat tinggi ilmu silatnya, juga amat pandai mengatur barisan dalam perang. Apalagi, di sampingnya terdapat pembantu-pembantunya yang lihai, di antaranya yang menjadi pembantu utamanya adalah selir mudanya sendiri. Selir cantik jelita yang amat dicintanya, yaitu Buci Goat yang tak pernah terpisah dari sampingnya semenjak dahulu tertangkap basah bermain gila dengan putranya, Suma Hoat yang kemudian diusirnya. Buci Goat yang telah mewarisi ilmu kepandaian Sumakiat, bahkan memiliki tingkat yang lebih tinggi daripada Siang Koan Li murid tunggal jenderal itu, selain menjadi pembantu utama yang boleh diandaikan juga merupakan satu-satunya yang dapat menghibur dan menyenangkan hati Sumakiat di mana dan kapan saja. Selain selir mudanya ini, tentu saja orang kedua yang dapat ia andalkan adalah muridnya sendiri, Siang Koan Li yang kini juga merupakan seorang yang memiliki ilmu kepandaian tinggi. Semenjak Sumakiat berhasil mempengaruhi Kaisar untuk mencelakai orang yang amat dibencinya, yaitu Menteri Kam Leong sehingga musuhnya itu tewas bersama muridnya, dikeroyok pasukan pengawal, Sumakiat merasa hidupnya tidak tenang dan tidak tentram lagi. Kebenciannya terhadap Kam Leong yang sesungguhnya masih keluarganya sendiri adalah kebencian yang timbul semenjak dia masih muda, timbul perasaan mengiri dan karena dia selalu mempunyai anggapan bahwa keturunan Suling Emas adalah orang-orang yang selalu memusuhinya dan menghalanginya. Padahal Suling Emas adalah kakak ibunya sehingga keturunan Suling Emas adalah saudara-saudara misannya sendiri. Dia tidak pernah mau mengerti bahwa keturunan Suling Emas memusuhi perbuatannya, menentang kejahatannya, bukan pribadinya.
Keturunan suling emas adalah orang-orang yang berjiwa pendekar, terutama Menteri Kam Leong, sedangkan dia selalu mengumbar nafsu dan tidak segan melakukan perbuatan yang amat jahat, baca cerita Mutiara Hitam. Memang demikianlah keadaan manusia yang belum sadar batinnya, suka sekali untuk dapat mengenal kekurangan pada diri sendiri. Orang yang belum sadar selalu tinggi hati, terlalu tinggi menghargai diri sendiri, selalu merasa sebagai orang terbaik, terpandai, dan segala sifat baik yaitu diawali, lagi karena dia mempunyai perasaan lebih daripada siapapun di dunia ini. Mereka paling pandai, paling baik, paling benar karena itu paling patut dianugerahi, paling patut dikasihani, dan lain-lain. Orang yang belum sadar batinnya selalu mengemukakan kebaikan-kebaikan dirinya sehingga dia menjadi terbiasa dan mabok, tanpa disadarinya menyeret dia menjadi hamba nafsu keakuannya, pertimbangan akalnya miring dan budinya digelapkan. Sebaliknya, manusia yang sudah sadar batinnya akan selalu berhati-hati dalam setiap sepak terjangnya, setiap kata-katanya, selalu mawas diri dan meneliti diri pribadi agar setiap perbuatannya tidak akan menyusahkan atau merugikan lain orang hanya demi keuntungan diri sendiri. Menilai diri sendiri lebih dulu yang dianggap jauh lebih penting daripada menilai diri orang lain dengan kesadaran bahwa sesungguhnya sumber segala sesuatu yang melanda diri berada di dalam hati sendiri. Karena itu, seorang yang sudah sadar batinnya, setiap kali tertimpa sesuatu hal, baik yang menyenangkan maupun yang menyusahkan, selalu akan menjenguk ke dalam hati sendiri untuk mencari sebab musababnya sebelum mencari sebab-sebab itu di luar dirinya. Ketika Menteri Kam Leong masih ada, Sumakiat yang menjadi jenderal dan menduduki kursi panglima itu merasa tidak bebas, seolah-olah sepasang mata saudara misalnya yang tajam itu selalu mengikuti dan mengawasinya. Dia selalu beranggapan bahwa kalau Kam Leong sudah dibinasakan, tentu akan merasa senang dan bebas, merasa tidak ada musuhnya lagi. Akan tetapi, setelah keadaan membantunya, yaitu keadaan yang ditimbulkan oleh hubungan cinta antara Kam Han Ki dan Sung Hong Kui, sehingga dia berhasil melenyapkan Menteri Kam Leong yang dibencinya, bukan kesenangan dan kebebasan yang didapatnya, melainkan sebaliknya. Kematian Menteri Kam Leong itu membangkitkan kemarahan di hati banyak pembesar dan terutama di hati orang-orang gagah di dunia Kang Ou sehingga Sumakiat malah dimusuhi banyak orang. Sudah banyak orang gagah berusaha menjatuhkannya, dan biarpun dengan kepandaian dan kedudukannya, dia berhasil mengalahkan mereka, namun dia selalu merasa tidak tentram dan tidak aman. Pemberontakan-pemberontakan yang timbul karena terutama sekali disebabkan oleh kematian Menteri Kam Leong membuat Sumakiat merasa kepalang untuk mundur, bahkan dia mempergunakan kesempatan itu untuk mencari kedudukan lebih tinggi dan jasa lebih besar di mata Kaisar. Maka dia sendiri yang memimpin pasukan untuk membasmi para pemberontak. Di dalam melaksanakan tugas ini pun dia selalu didampingi oleh selirnya yang tercinta dan dapat diandalkan, juga oleh muridnya, Siang Ko Anli. Dengan adanya dua orang pembantu ini, bersama pasukan yang kuat dan besar, dia merasa agak aman sungguh pun dia selalu berhati-hati meneliti para pembantu di kanan kirinya kalau-kalau ada di antara mereka yang menjadi pengagum mendiang Menteri Kam Leong dan merupakan orang berbahaya baginya. Ketika tiba di perbatasan utara dan bertemu dengan barisan Manchu, tentu saja Sumakiat segera mengerahkan pasukan-pasukannya dan berhasil memukul mundur barisan Manchu ke utara kembali. Kemenangan besar itu dirayakan oleh Sumakiat dengan pesta dan pencatatan pahala bagi para perwira dan tentaranya, dan sehari itu dia sendiri bersenang-senang dengan Bu Chin Goat selirnya tercinta sambil memberi kesempatan kepada pasukan-pasukannya untuk beristirahat. Namun penjagaan tetap dilakukan dengan ketat dan para penyelidiknya tetap melakukan penyelidikan di sekitar daerah itu untuk mengawasi gerak-gerik musuh. Tentu saja Sumakiat yang memandang rendah pasukan Manchu itu tidak tahu bahwa pasukan yang telah dipukul mundur itu sehabis menderita kekalahan dari pasukan-pasukan Yu Chen, kini bangkit kembali semangatnya karena Pangeran Barigan telah berada di tengah mereka. Apalagi karena pasukan Manchu ini percaya akan kekuatan pasukan maut yang dipimpin Panglima Wanita Maya yang membantunya dan telah mengatur siasat untuk menyerbu barisan Sung di malam itu. Yang didengar oleh Sumakiat dari para penyelidiknya hanya bahwa pasukan Manchu kini tidak lagi melarikan diri, melainkan menghentikan gerakan mereka lari dan kini agaknya sedang menyusun kekuatan dan membuat perkemahan di lereng bukit. Mendengar itu Sumakiat tertawa dan memberi perintah kepada para perwiranya, biarkan mereka hari ini. Kalau kita menyerbu, selain pasukan kita masih lelah juga kedudukan mereka di lereng membuat mereka kuat dan tentu kita akan mengorbankan banyak prajurit. Biarkan prajurit-prajurit kita beristirahat.
Tentu mereka malam ini akan melakukan penyerbuan balasan, dan kita akan siap untuk menyambut dan menghancurkan mereka. Hahaha. Setelah memberi perintah, Sumakiat menggandeng tangan selirnya memasuki kamar. Setelah menutupkan pintu kamar, langsung ia memeluk, memondong dan menciumi Bu Cigoat penuh nafsu, membawanya ke pembaringan. Akan tetapi Cigoat melepaskan diri dan berkata, "Musuh menyusun kekuatan dan ada bahaya mereka menyerbu. Mengapa engkau hanya memikirkan senang-senang saja? Ini bukan waktunya untuk kita bersenang-senang." Sumakiat memandang selirnya yang muda, merangkulnya dan tertawa. "Ah, mengapa engkau pusingkan hal itu? Melawan sekelompok anjing mancu yang sudah kita pukul mundur, apa bahayanya? Biarkan mereka mengira bahwa kita lengah, dan biarkan mereka malam ini menyerbu untuk menemukan maut, seperti sekumpulan nyamuk menerjang api, hahaha. Cigoat, engkau semakin manis saja." Ia memeluk dan menciumi lagi, dan kini Cigoat tidak menolak, bahkan membalas dengan belayan yang dapat memabokkan jenderal tua itu. Akan tetapi, sepasang alis wanita itu agak mengerut, dan dia tidak melayani pencurahan kasih sayang suaminya dengan sepenuh hati, karena hanya tubuhnya saja yang melayani, akan tetapi hati dan pikirannya penuh kecewa dan terbayanglah wajah tampan seorang perwira muda yang sebetulnya selama ini telah direncanakan untuk menjadi temannya melewatkan malam dingin. Memang, di samping kecerdikan Sumakiat sebagai seorang panglima perang, dia memiliki kelemahan, dan menghadapi selir mudanya ini, dia seolah-olah buta tidak melihat kenyataan betapa selirnya ini hanya berpura-pura saja puas mempunyai suami yang jauh lebih tua akan tetapi sebenarnya, secara diam-diam dia cerdik. Setiap ada kesempatan, Bu Cigoat selalu mencari teman bersenang-senang melewatkan malam dengan perwira-perwira muda yang jauh lebih muda, tampan dan memuaskan daripada suaminya. Penyelewengan Bu Cigoat ini hanya diketahui oleh Siang Koan Li yang cerdik. Akan tetapi, orang muda muka buruk seperti kuda ini masih kalah cerdik oleh Bu Cigoat dalam hal seperti itu. Dengan modal wajah cantik tubuh menggairahkan, Cigoat berhasil membuat Siang Koan Li terpeleset ke dalam pelukannya dan menikmati cinta kasih berahinya. Hal ini bukan dilakukan oleh Cigoat karena dia suka kepada Siang Koan Li, sama sekali bukan. Mana mungkin seorang wanita hamba nafsu berahi seperti dia tertarik kepada seorang pemuda yang mukanya seperti kuda itu? Dia sengaja menyerahkan diri kepada Siang Koan Li karena dia tahu bahwa murid suaminya ini telah mengetahui rahasia penyelewengannya. Sekali Siang Koan Li telah diberi kesempatan bermain cinta dengannya, tentu saja pemuda ini tidak lagi berani mencoba untuk membuka rahasianya kepada Sumakiat, karena dia sendiri merupakan seorang di antara mereka yang berani mencemarkan kehormatan sang panglima. Sumakiat adalah seorang panglima perang yang cerdik, dan juga seorang yang memiliki ilmu silat tinggi. Tentu saja dia pun bukan tidak dapat menduga bahwa seorang wanita seperti Cigoat, yang pernah mengganggu putra tunggalnya sehingga putranya itu dia usir, akan dapat melayani dia seorang diri tanpa jemu. Dia menduga bahwa kalau ada kesempatan pasti Cigoat akan melampiaskan nafsu berahinya yang tak kunjung padam dan puas itu dengan pria-pria muda dan tampan. Akan tetapi, dia tidak mau peduli asal tidak menyolok di depan matanya. Memang, seorang pria seperti Sumakiat yang tak tahu diri, adalah sebodoh-bodohnya orang. Dia pun menjadi lengah oleh nafsu-nafsunya, tidak tahu bahwa di saat dia bersenang dengan selirnya, ada beberapa orang perwiranya yang mengadakan pertemuan rahasia dan saling berbisik-bisik mengatur rencana. Mereka itu bukan lain adalah para perwira yang sudah terbujuk oleh 3 orang perwira tinggi, yaitu Ong Kibu, Chong Hai dan Kui Tiang, 3 orang perwira yang dahulu pernah menjadi rekan Hu Teksan. Dan mereka ini diam-diam mendendam atas kematian Menteri Kam Leong dan perwira Hu Teksan. Mereka itu hanya menanti saat baik, dan mendengar betapa pihak Manchu mengadakan persiapan, diam-diam mereka menanti saat itu untuk mereka pergunakan apabila keadaan memungkinkan. Kita tinggalkan dulu 2 pasukan yang sudah sama-sama bersiap untuk saling serbu itu dan marilah kita mengikuti perjalanan dan pengalaman Sumahoat yang sudah lama kita tinggalkan. Di dalam hati orang muda yang tampan wajahnya dan tegap tubuhnya, seorang pria muda yang memiliki segala-galanya untuk dengan mudah menjatuhkan hati setiap orang wanita ini terdapat watak-watak yang saling bertentangan. Mungkin sekali seandainya tidak ada pukulan batin karena asmara yang telah menghancurkan hatinya, yaitu ketika dia mengalami kegagalan dalam asmaranya dengan Ciok Kim Hua, bahkan melihat kekasihnya membunuh diri, perkembangan dalam watak Sumahoat akan menjadi lain sekali.
Mungkin dia hanya akan menjadi seorang yang memiliki nafsu birahi besar dan seorang pria yang tidak akan melewatkan setiap kesempatan untuk bercinta dengan setiap orang wanita cantik yang suka melayaninya. Dan memang watak seperti ini telah ia perlihatkan sebelum ia bertemu dengan mendiang Ciok Kim Hwa. Akan tetapi kegagalan cintanya dengan Kim Hwa, ditambah lagi sikap ayahnya yang mengusirnya setelah ia melayani rayuan ibu tirinya membentuk watak yang mengerikan dalam hati pemuda tampan ini. Dalam urusan lain, Suma Hoat memiliki watak pendekar, menentang kejahatan dan membela yang lemah tertindas. Akan tetapi, sekali berhadapan dengan wanita cantik, lenyaplah semua kependekarannya dan dia berubah menjadi iblis yang amat ganas. Dengan senyum di bibir dia dapat melihat wanita cantik yang menolak cintanya mati di tangannya, seolah-olah darah yang mengalir dari tubuh wanita yang dibunuhnya mendatangkan rasa panas dan meredakan nafsunya, sama dengan kalau wanita itu suka melayani cintanya. Dan dia akan tertawa terbahak-bahak kalau melihat wanita yang telah menjadi korbannya itu benar-benar jatuh cinta kepadanya, menangis dan berlutut memohon agar jangan ditinggalkan. Dia merasa senang sekali meninggalkan wanita itu menangis, bahkan dia seringkali mengintai untuk melihat gadis-gadis yang patah hati dan tercemar nama dan kehormatannya itu menggantung diri, minum racun, atau menusuk perut dengan gunting untuk membunuh diri. Kekejaman yang melebihi iblis inilah yang membuat ia dijuluki Jai Huasian. Suma Hoat merantau sampai jauh ke barat, ke utara dan selatan. Dia sendiri tidak sadar bahwa hidupnya sudah tidak normal lagi, bahwa dia sebetulnya menderita penyakit. Penyakit jiwa yang timbul karena pengalaman-pengalamannya dengan wanita yang menekan batinnya. Kepatahan hatinya karena cintanya putus, cinta murni yang pertama kali menyentuh hatinya bersama Ciok Kim Hwa, kemudian pengalamannya yang kedua bersama Bu Cigoat selir ayahnya, mendatangkan rasa kebencian hebat kepada kaum wanita. Dia sendiri tidak tahu bahwa perbuatan-perbuatannya yang keji, yang membuat dia dijuluki Jai Huasian, yang sepintas selalu akan dianggap orang sebagai perbuatan yang semata-mata terdorong oleh nafsu birahinya yang tidak lumrah, sebenarnya adalah perbuatan yang terdorong oleh dendam dan benci. Dia memperkosa wanita, menyakitkan hati mereka, membiarkan mereka patah hati dan membunuh diri, bahkan ada kalanya dia membunuh mereka, adalah karena bencinya kepada kaum wanita yang dia anggap semua mempunyai cinta palsu. Ciok Kim Hwa yang telah membunuh diri itu pun telah mengecewakan hatinya, maka dia girang melihat wanita-wanita cantik membunuh diri karena telah diperkosanya dan ditinggalkannya. Pada waktu Suma Hoat merantau ke barat ia mempelajari banyak ilmu silat yang tinggi dan aneh-aneh sehingga dibandingkan dengan dulu ketika ia meninggalkan ayahnya, tingkat kepandaiannya sudah memperoleh kemajuan jauh sekali. Bahkan di antara ilmu yang aneh-aneh itu dia mempelajari pula ilmunya orang India menaklukkan ular dengan suling, mempelajari pula penggunaan obat-obat dan racun-racun dari sari-sari kembang dan daun untuk membius wanita dan untuk membuat korbannya mabok dan bangkit gairah berahinya. Pendeknya, Suma Hoat yang telah berjuluk Jai Huasian ini mempelajari banyak macam ilmu yang dianggap bermanfaat baginya, yaitu ilmu silat dan ilmu yang ada hubungannya dengan kesukaannya mengganggu wanita. Bahkan dari seorang wanita India tukang sihir yang selain menjadi gurunya juga menjadi kekasihnya, dia mempelajari cara-cara untuk merayu dan menjatuhkan hati wanita. Maka ketika ia kembali dari perantauannya ke barat, Suma Hoat telah berubah menjadi seorang pria tampan yang sudah matang, lengkap dengan syarat-syarat sebagai Jai Huasian, seorang playboy besar yang tiada tandingannya. Pandang mata Suma Hoat amatlah tajamnya terhadap wanita. Biarpun dari jarak jauh, dia dapat menentukan berapa usia seorang wanita, cantik tidaknya, apa keistimewaan, dan cacat celahnya hanya dengan melihat dari belakang saja. Demikianlah, ketika pada suatu pagi ia memasuki kota Jitbun dan melewati sebuah restoran, ia segera melihat dua orang wanita yang amat menarik perhatiannya. Perutnya mamang lapar dan dia sedang memilih-milih restoran. Agaknya belum tentu ia akan memasuki restoran itu kalau saja matanya yang awas tidak melihat dua orang wanita yang sedang duduk menghadap meja di restoran yang masih sunyi itu. Sekerling pandang saja ia sudah tertarik sekali melihat dua orang wanita itu yang ia tahu adalah dua orang gadis cantik yang masih muda dan bertubuh kuat sebagai ahli-ahli silat tingkat tinggi. Suma Hoat memasuki restoran itu dan sengaja duduk di meja yang menghadap ke arah dua orang gadis itu sehingga dia dapat memandang dan memperhatikan mereka dengan leluasa. Hatinya makin tertarik. Dua orang gadis Kangou, pikirnya. Pedang mereka diletakkan di atas meja dan dari cara mereka duduk demikian tegak menunjukkan bahwa dua orang gadis itu sudah memiliki kepandaian yang lumayan.
Ia makin tertarik ketika mendapat kenyataan betapa kedua orang gadis itu memiliki daya tarik yang berbeda. Yang seorang, kira-kira berusia 20 tahun, berwajah bundar seperti bulan purnama, pandang matanya tenang dan dalam, sikapnya pendiam, membayangkan kecantikan lautan di kala senja diterangi matahari senja yang merah, begitu indah mempesona dan menerangkan hati. Gadis ini berpakaian biru, rambutnya yang gemuk dan hitam dibelah dua dan diikat di kanan kiri belakang kedua telinganya. Ibarat bunga, gadis ini adalah bunga teratai yang tenang dan tegak mengambang di atas air telaga menenangkan hati siapa yang memandang, indah tidak membosankan. Adapun gadis kedua paling tinggi berusia 18 tahun, sifatnya menjadi lawan gadis pertama. Gadis ini pakaiannya merah muda, wajahnya agak lonjong dengan dagu meruncing manis. Mulutnya yang kecil tersenyum-senyum, sepasang matanya yang bersinar-sinar dengan pandang mata tajam menyambar-nyambar seperti kilat, membayangkan kecantikan yang menimbulkan gairah menggelora, seperti kecantikan lautan di waktu terbakar matahari pagi yang mulai memanas dan ombak-ombak mulai menggelora membuih di pantai. Rambutnya digelung tinggi ke atas sehingga wajahnya tampak sepenuhnya, manis dan kedua telinganya memakai anting-anting yang menambah kemanisannya. Gadis itu lincah jenaka dan periang ibarat bunga dia adalah bunga mawar hitam yang liar berduri, namun harum semerbak dan kokoh kuat di atas tangkainya, tidak takut serangan angin dan hujan. Sukarlah bagi Sumahoat yang memandang mereka bergantian untuk mengatakan siapa di antara kedua orang gadis yang lebih menarik hatinya. Keduanya sama cantik jelita, sama manis dan sama kuat daya tariknya sungguh pun sifat mereka berlawanan. Melihat seorang pemuda tampan dan gagah, memandang mereka penuh perhatian, gadis baju biru membuang muka dengan alis berkerut, akan tetapi gadis baju merah membalas pandang mata Sumahoat dengan berani dan penuh tantangan sehingga terpaksa Sumahoat memanggil pelayan karena dia tidak ingin gadis baju merah yang tentu berdarah panas itu memakinya. Pelayan datang dan ia segera memesan makanan dan minuman. Kedua orang gadis itu saling berbisik perlahan, akan tetapi diam-diam Sumahoat tersenyum dalam hatinya karena biarpun bisikan itu tidak akan terdengar orang lain yang berdiri hanya 1 meter jauhnya dari mereka, namun dapat terdengar olehnya yang duduk dalam jarak 5 meter dari mereka. Tidak percuma dia memiliki sinkang yang kuat dan bersusah payah melatih diri untuk mempertajam pendengarannya yang merupakan syarat utama bagi seorang ahli silat tinggi. Suci, kulihat orang ini bukan orang sembarangan, kalau bukan seorang pendekar yang berilmu tinggi tentu seorang penjahat yang berbahaya, bisik gadis baju merah kepada gadis baju biru. Melihat pandangan matanya, dia bukan orang baik-baik, Sumai. Kita harus waspada, dan kalau betul dia seorang penjahat, kita harus membasminya, bisik si kakak seperguruan. Sumahoat tertawa dalam hatinya, akan tetapi ia mengambil sikap seolah-olah tidak mendengar dan berteriak kepada pelayan. Hei, pelayan! Minta tambah araknya, aku suka sekali yang hangat dan manis. Ia lalu menoleh ke arah gadis baju merah yang kebetulan memandang kepadanya. Dua pasang mata bertemu dan gadis itu menjadi merah kedua pipinya, sedangkan gadis baju biru yang juga memandangnya membuang muka lagi. Hati Sumahoat makin tertarik. Kiranya kakak beradik seperguruannya, pikirnya. Akan tetapi keduanya benar-benar menarik hatinya. Gadis baju merah itu membayangkan kehangatan dan kemanisan seperti arak yang diminumnya, sedangkan si baju biru itu memperlihatkan sikap dingin dan tenang sikap yang akan lebih menggairahkan kalau sampai berhasil dia tundukkah. Dan dia pasti akan dapat menundukkan mereka. Pasti. Jangan pandang dia, Sumoy. Aku mengenal sinar mata laki-laki seperti itu. Baik dia pendekar maupun penjahat, yang jelas dia adalah laki-laki yang kurang ajar. Kita sedang melakukan tugas, dan suhu berpesan agar kita tidak melibatkan diri dan membawa-bawa Xiao Limpai ke dalam permusuhan. Mari kita selesaikan makan dan melanjutkan perjalanan agar jangan kemalaman melewati pegunungan Kuihuasan. Baiklah, Suci. Kedua orang gadis itu melanjutkan makan hidangan mereka yang dilayani oleh seorang pelayan. Mendengar bisikan itu, Sumahoat tertarik. Kiranya dua orang murid Xiao Limpai. Dia harus berhati-hati. Xiao Limpai tidak boleh dibuat main-main. Namun, selama ini dia hanya mendapatkan gadis-gadis yang lemah, maka munculnya dua tangkai bunga harum di depan hidungnya yang ternyata adalah murid-murid Xiao Limpai yang gagah perkasa, telah mengusik nafsu berahinya. Setelah makan, kita mengambil bekal pakaian di hotel namun kemudian membeli roti kering untuk bekal di perjalanan, kata pula gadis baju biru.
Apakah tidak perlu membeli kuda, Suci? Ah, mana bisa kita begitu royal, Sumoy? Membeli kuda bukanlah hal yang murah. Pula, kalau kita menggunakan ilmu lari cepat tidak banyak bedanya dengan menunggang kuda. Akan tetapi tidak melelahkan, Suci. Sumoy. Dari mana engkau akan mendapatkan uang untuk membeli 2 ekor kuda? Kalau bekal uang kita ditambah perhiasan ditukarkan kuda, habis bagaimana kita akan membeli makanan? Sudahlah, jangan rewel. Sumahoat bangkit dari bangkunya, menghampiri pengurus restoran, berbisik-bisik dan mengeluarkan beberapa potong perak dari sakunya, kemudian pergi meninggalkan restoran, diikuti pandang mata 2 orang murid perempuan Xiao Limpai akan tetapi Sumahoat sendiri tidak pernah menengok. Agaknya engkau salah duga, Suci. Dia bukan orang jahat. Kelihatannya lebih pantas menjadi seorang pendekar, begitu halus gerak-geriknya seperti seorang pelajar, dan wajahnya. Sumoy. Sumoynya tersenyum, akan tetapi kedua pipinya merah. Suci, kalau tidak salah tahun ini usiamu sudah 20 tahun, bukan? Dan aku sudah 18 tahun. Kita sudah dewasa dan selama bertahun-tahun kita selalu tekun mempelajari ilmu silat. Salahkah kalau sebagai gadis-gadis dewasa, sekali-kali kita memandang dan memperhatikan seorang pemuda yang menarik hati? Betapapun juga, kelak kita tentu akan bertemu jodoh, Suci. Hus. Sumoy, memalukan sekali bicaramu. Sungguh melanggar susila. Gadis baju merah menahan ketawa, menutup mulut dan memandang Sucinya dengan mata berseri. Bersambung ke bab 21. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.